Tauhid halaman 16. Pak Nur, ini kok nggak bunyi? Tauhid halaman 16. Silakan dibuka. Tentang apa itu? Halaman 16 yaitu qala Allah Ta'ala apa Poncondriya kan? Poncondriya saniki Pak nggih badane menapa Pak Nur? Kok bantene nyacak sih? Nyacak mboten nate iku. Nggih. Poncondriya, nggih. Untuk jamaah YouTube silakan dibuka halaman 16 tauhidnya. Halaman 16 bab Poncondriya. Ya cuma 5. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Poncondriya. Poncondriya iku ana 5. Nomor 1 penggepokan. Nomor 2 pengrungu. Nomor 3 pengambu. Nomor 4 peninggal. Nomor 5 pengrasa. Silakan untuk meneliti keterangan yang saya sampaikan. Ada kurang jelas, boleh bertanya. Tempatnya di mana? Sebenarnya jam terakhir. Tapi oleh karena yang ngajarkan ini sabar, maka sembarang waktu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya sendiri juga berteman kepada orang yang tidak beragama Islam. Gak sembahyang saya temani. Orang-orang yang tidak melaksanakan puasa saya dekati. Enak ya? Enak, nggak pakai apa Pak? Nggak pakai fanatik. Fanatik itu jelek kalau tidak ada tauhidnya. Fanatik itu baik kalau ada tauhidnya. Di Indonesia diakui, apalagi tauhid ditanam di Indonesia, maka Indonesia tidak akan hancur. Enggak. Saya jamin asalkan tauhid ditanam masih di Indonesia ini tidak akan hancur. Tentara pun ditawur dengan sekian negara tidak akan kalah. Karena di dalam dada, di dalam negara masih ada tanaman tauhid. Jenengan sendiri hatinya ada tanaman tauhid. Beberapa iblis, beberapa syaitan tidak akan menang meridu kepada manusia yang bertauhid. Oleh karena itu, di sini ada 5. Panca itu artinya adalah 5. Pancasila berarti 5 aturan. Sila itu apa sih? Aturan. Poncondriya alat 5. Apa alat 5? Yaitu tangan, kemudian telinga, yang kedua adalah hidung, yang keempat adalah mata, yang kelima adalah lidah. Itu adalah panca indera, poncondriya. Nomor 1 adalah penggepokan. Jamaah semuanya,
ini adalah epek-epek. Menurut bahasa kita sehari-hari epek-epek. Kalau seluruhnya ini adalah tangan. Yang saya maksud bukan tangannya, tapi adalah depannya ini epek-epek. Kemudian disentuhkan kepada benda. Bukan namanya epek-epek, bukan namanya buku, melainkan adalah penggepokan. Orang gepok, orang nyentuh, rasanya ada dua. Kalau tidak kasar pasti halus. Akhirnya Bapak Ibu diperintahkan untuk melaksanakan sembahyang subuh. Itu sejarah nurut mukasabah. Kalau sejarah nurut muamalah jauh berbeda. Oleh karena itu ngaji tauhid membina supaya ada iman. Kalau orang banyak yang beriman, maka negara akan aman. Penggepokan, pasti orang menggepok atau menyentuh sesuatu ada dua. Ini kasar apa halus? Nanti dulu saya buktikan. Oh, ini kasar nih. Kalau keramik, granit, nanti dulu saya buktikan. Oh, ini halus. Ternyata orang menyentuh sesuatu rasanya ada dua. Kalau tidak kasar pasti halus. Itu sejarahnya sembahyang subuh. Banyak orang melaksanakan sembahyang subuh, tapi tidak tahu sejarahnya. Kalau ngaji tauhid diberitahu, walaupun nantinya lupa nggak apa-apa, tapi sudah pernah dikasih keterangan. Nomor 1 selesai. Panca indera yang nomor 2 adalah pendengaran. Berarti membakas apa? Bakas apa? Ya telinga kita antik, ada lubang dan liku-liku ke dalam. Dari sini, potongannya ke sini. Apa indah. Telinga itu dijadikan oleh Allah, fungsinya adalah untuk menangkis, untuk menangkal, untuk memberi fasilitas bagaimana suara itu peka. Akhirnya Allah menjadikan lubang atau potongan-potongan liku-liku yang ada di telinga ini ternyata macam-macam. Ada yang ke sini, sini tipis, kemudian lari ke sini. Indah. Allah menjadikan pendengaran termasuk telinga indah. Suara peka. Karena Allah menjadikan telinga potongannya seperti ini. Seandainya lurus seperti halnya buku yang kita lihat ini, maka suara tidak akan peka. Allah alimun, pandai. Di dalam telinga ada tutup, warnanya coklat. Namanya adalah apa? Kalau orang mengatakan cukul batu, di sana ada alat seperti itu untuk melindungi supaya selaput tipis yang sangat tipis itu tidak dimasuki oleh benda-benda atau hayawan. Akhirnya dikasih tutup, yang tutupnya itu berbau sepet. Berbau nggak sedap lah. Kenapa seperti itu? Karena kalau ada semut yang masuk ke situ supaya cepat keluar. Kalau dikasih gula misalnya, telinga ditutup dengan gula, semutnya nggak mau keluar. Malah di situ dia itu selama-lamanya. Oleh karena itu Allah kenapa menjadikan tutup telinga kok baunya nggak enak? Itu jempol. Karena intinya semut yang masuk ke situ tidak akan lama dia keluar lagi. Alimun, Allah itu pandai.
Kalau sampean ya ditutup jenang biasanya. Ya semut ya tambah akeh. Telinga. Tapi untuk apa telinga? Untuk mendengarkan ringkasan lafaz Allah yang tidak dibunyikan di lesan, tapi telinga harus mendengar. Fungsinya hanya itu. Menurut tauhid, telinga ini supaya mendengar ringkasan lafaz Allah. Lain-lainnya itu nomor 2. Jadi yang diutamakan oleh Allah agar kita itu mendengar ringkasan lafaz Allah. Kalau nggak ngaji tauhid ya nggak ngerti. Ngaji tauhid beberapa bulan mendekati beberapa tahun yang nggak ngerti-ngerti aja. Pengerungu berarti bakas apa? Telinga. Ada telinga yang kecil seperti tikus. Ada telinga yang besar, contohnya gajah. Ada yang sedang, contohnya serebeh. Kuping tak serebeh. Oh ya. Telinga yang besar, badannya ya besar, makhluknya kecil, telinganya ya kecil. Itu adalah nomor 2. Intinya untuk apa? Untuk mendengarkan dzikir non-stop supaya nggak kubur. Kayak apa? Rungono dangdutan ae. Begadang jangan begadang panur. Ya, pakai maksiat terus ae kuping sogrok benjing. Besok akan ditusuk oleh malaikat dari kanan tembus yang kiri. Karena telinganya nggak dengar dzikir non-stop. Dari kiri ditusuk tembus kanan. Itu resikonya. Saya kasih tahu supaya nggak sembrono. Nomor 3, pengambu. Berarti bakas hidung. Hidung lubangnya sebanyak 2. Oleh karena itu orang bernapas harus 2 jalur. Hidungnya lubangnya 2. Nah itu merupakan tanda orang bernapas itu ada 2 jalur. Apa itu Pak? Nanti dulu. Ini masih halaman 16. Apa ini? Halaman 16 kurang berapa? Kurang 11. Insya Allah jamaah asalkan tekun mengikuti pengajian ini akan berjumpa dengan Allah dengan liku-liku pelajaran. Ada yang keterangannya sulit, ada yang keterangannya gampang, mudah dipaham. Tetap processing dari awal hingga akhir. Makanya ngaji tauhid itu urut. Kenapa Pak? Supaya jumpa dengan Allah itu lebih mudah. Makanya di sana-sana orang kesulitan jumpa dengan Allah karena ngajinya dilewati. Yang gampang dilaksanakan, yang sulit ditinggal. Kalau ini enggak, sulit atau lebih mudah dan bagaimana tetap harus dilaksanakan. 15, 16, 17, 18. Konsekuen. Pengambu hidung. Hidung supaya tidak kemasukan barang-barang kasar, akhirnya dikasih filter oleh Allah. Ini filternya yaitu bulu kecil-kecil untuk menyaring debu supaya paru-paru tidak kemasukan debu. Lah kok kecil, kuat kuat. Kalau kita yang ngasih jaringan, kita kasih dengan kawat. Nah kalau hidung dikasih kawat bagaimana? Yang benar ya Allah, bulu kecil-kecil kayaknya nggak masuk akal.
tapi sangat masuk akal. Kalau orang hatinya tidak ada pengertian seperti itu, berarti tidak masuk akal. Bulu kecil-kecil itu gunanya besar. Jangan dicaci maki, opo bulu kecil apa, kuat apa. Jangan ngejek seperti itu. Itu adalah ciptaan Allah. Bulu yang di rambut, yang di kepala namanya rambut kan? Kalau di sini di lubang kok. Hah? Yang di lubang. Ya breng di sini loh. Lalu kalau ini kan oh no. Kalau sini lain-lain. Ya bare. Ya wes. Oh no, cuma Mbambe ini ki lama. Oh kelambine ijo sombong. Barangkali itu adalah panca indera yang ketiga adalah hidung. Orang tidak ada hidungnya sudah harganya menurun. Ya apa sih ini? Masa ada orang jual hidung? Masa orang dodol irung? Dari Allah disyukuri, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lazadid. Bagaimana Pak kalau hidung itu? Hidung itu untuk bernapas, istighna, ibtikor, istighna, ibtikor. Apa itu Pak? Ya nanti dulu masih halaman. Yang ini kilo masuk Mbambe. Ya nomor 4 adalah mata, peninggal. Mata warnanya berapa Mbak? Warnanya 3. Yang lebar putih, agak kecil hitam, paling kecil coklat. Pertanyaannya, yang kelihatan yang warna apa? Yang coklat. Kenapa Pak yang kelihatan kok kecil? Kok enggak yang lebar? Rahasianya, kalau yang kelihatan yang besar, yang lebar ini yang putih, maka kelihatannya malah menyempit. Tapi yang kelihatan kalau yang kecil, kelihatannya malah melebar. Enggak bisa dipungkiri. Ya, tapi gunanya mata untuk apa? Ya, pertanyaannya, untuk apa sih sebenarnya mata? Untuk melihat Tuhan kalian. Untuk melihat kepada Tuhan yang asli. Siapa punya mata tapi tidak kelihatan kepada Tuhan yang asli, maka di akhirat besok akan dirampas matanya. Jangan sampai enggak ngerti dan tidak melihat kepada Allah. Jangan sampai mata kepala dan mata hati tidak kelihatan kepada Tuhan yang asli. Fungsinya seperti itu. Bukan hanya untuk melihat uang ratusan ribu. Warnanya apal. Ratusan ribu mosok warnanya hijau gak mungkin. Sama Mbambe. Apal. Apanya apa? Ya melihat sesuatu. Mata yang kecil yang kelihatan. Berarti ini untuk syariat. Hakikatnya jenengan dikasih mata itu supaya tahu Tuhannya. Mahal mata itu, saking mahalnya sampai tidak ada pabriknya. Mahal. Kalau baju semen ada pabriknya enggak? Itu murah. Kereta api ada pabriknya apa enggak? Murah. Mas-masan ada pabriknya? Itu murah. Yang tidak ada pabriknya itu ya seperti itu. Apalagi ilmu makrifat, enggak ada pabriknya. Jangan sampai punya mata enggak tahu Allah, enggak kelihatan Allah, kufur Anda semuanya.
Antem pelajaran tauhid benjut kabeh. Ya. Dilanjutkan apa enggak? Dilanjutkan ya. Apa duwe pangeran karo pangerane ku sapa? Ngeten. Ya kanca peno. Ini ngaji tauhid supaya tahu Tuhannya, karena banyak orang Islam mengaku punya Tuhan tapi tidak tahu Tuhannya sampai tahun sekian. Kono umat kayak ngono kono. Sebenarnya enggak ada. Kalau betindang kintel codot tuyul enggak tahu Allah. Kira-kira benar apa enggak? Ya benar. Kalau manusia dikasih otak tapi enggak tahu Tuhannya, enggak benar. Kan sama dengan tikus. Tikus tahu Tuhan apa enggak? Oh enggak. Kalau kita atau saya enggak tahu Tuhan, apa bedanya dengan tikus? Waduh, ajur teman. Ini iki samblek iki. Ya dilungkas buyar. Ya gak ngeluh ben. Nggih. Yang nomor 5 adalah perasa. Perasa itu ini loh. Kita makan gula, rasanya di sini. Tapi gulanya tidak ada rasa, Mbak. Yang ada rasa itu lidah kita itu dipasang beberapa memori. Kalau makan gula misalnya, maka memori manis yang muncul otomatis. Kalau kita ada yang pedas, asin, maka memori yang asin muncul otomatis. Nah, otomatis asli seperti itu. Ternyata perasa adalah penting. Pertanyaannya 1 sampai 5, mana yang tidak penting? Hitung, Bu. Tangan penting. Telinga penting. Terus hidung, bentuk rupa ya. Terus mata, penting. Terus perasa, penting. Pertanyaannya, mana yang tidak penting? Tidak ada yang tidak penting. Kemudian, mana yang paling penting? Yang paling. Ya dijawab, Bu. Mana yang paling penting? Semuanya paling penting. Wah, dikedak ngono kok preteli. Bapak Ibu, itulah panca indera. Kesimpulannya sekarang Bapak Ibu, kesimpulannya kita punya tangan untuk apa? Supaya melaksanakan sembahyang subuh 2 rakaat. Karena pegang sesuatu pasti kalau enggak kasar pasti halus. Jangan meninggalkan sholat subuh. Kadang-kadang olahraga dibina, tapi sembahyang subuh ditinggalkan. Ya. Kemudian yang kedua, punya telinga, jangan sampai tidak mendengar dzikir non-stop. Kekurangan kita masih banyak. Menjadi orang kubur, kelihatannya kopiahnya mulus, tasbih panjang, baca Al-Quran sampai 100 juz. Tolong 100 juz. Quran Bambe 100 juz. Ayo, wajib nemennya keterlaluan. Kemudian yaitu hidung. Kesimpulan ini tujuannya apa? Memasukkan istighna dan iftikhar. Terus penolongnya apa? Besok supaya mudah husnul khotimah. Ada jalurnya. Orang-orang nggak ngerti seperti ini, nggak ngerti. Ternyata fungsinya hidung apa? Supaya besok husnul khotimah, tapi harus mengerti 28 sifat ya mutakoseketnya dan 22 mutakoseketnya. Dibuat nafas. Nah, pengambu termasuk bakas hidung. Kemudian kesimpulan yang nomor 4, mata fungsinya apa? Tujuan akhir
tujuan akhir adalah mata kepala bersama mata hati melihat kepada Tuhan yang asli, supaya nggak kubur. Kalau nggak ngaji tauhid nggak ada keterangan seperti ini, nggak ada. Oh, harus kelihatan Tuhannya. Punya mata nggak kelihatan Tuhannya, ya besok dirampas, hidup di akhirat tanpa mata. Nomor 5, perasa. Siapa yang mengakui berarti rasa dari gula, asin dari garam, maka besok perasanya tidak ada. Dirampas oleh Allah semuanya. Telinga dirampas, mata dirampas, hidung dirampas. Terus apa lagi? Hidung, mata, telinga, perasa, peraba dirampas semuanya. Kalau memang di dunia tidak berfungsi. Demikian Bapak Ibu untuk bab poncondrio. Panca indera, panca itu 5, indera itu alat.